Saya sudah 21 tahun nggak naik pangkat. 20 tahun Pak. Saya masih digaji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang di Solo sama Bapak Sutanto, Sastra Reja. PSD ini Pak Tanto ini tadi cerita 21 tahun nggak naik pangkat. Tapi saya tidak bercerita soal itu. Kita lagi naik pangkat kamu. Kita tidak bicara tentang gelar, tapi beliau ini lulusan Perancis. Orang bicara Scopus lama, beliau udah lulus Scopus lama. Tapi kita bicara tentang apa sih perubahan sosial di masyarakat, pengetahuan yang mestinya bisa mengubah kenyataan di tengah-tengah masyarakat, atau pengetahuan yang hanya sering kita perbincangkan di perguruan tinggi tapi jauh dari yang dipahami masyarakat. Nah, ini cerita dulu Pak, ini namanya Cafe Library ya? Jadi Cafe Library itu kalau dalam bahasa Perancis maknanya adalah perpustakaan. Kalau toko buku itu baru magasin. Ya, kalau dalam bahasa Inggris magasin itu majalah. Nah, library itu baru toko buku. Jadi kalau di Perancis library itu adalah perpustakaan. Tapi perpustakaan ini sebenarnya adalah mengeluarkan semua buku-buku saya, buku-buku anak saya yang notabene pernah kita baca, sudah dibaca atau sedang dibaca, ada di situ sudah. Kita buka untuk publik, siapa yang mau mengakses. Kalau rame mulai jam berapa Pak ini Pak? Jam 5:30 itu di depan ada bubur sedekah. Oke. Bubur sedekah yang dulu konsernya saya sampaikan panjenengan, beli 1 boleh bayar 2, ya. Omsetnya dia sekarang bukan omset ya, istilahnya prepaid. Kami itu suka memberikan pinjaman bergulir itu. Sekarang dia sudah 50 juta. Itu model kayak kopi dinding dulu ya? Ya. Kalau kopi 1 boleh bayar 2 itu artinya dia juga akan jujur. Ada orang sedang nitip bubur sekian, ya. Mau diambil siapapun boleh ya. Suspended cafe kalau di Italia, kalau di Perancis itu namanya resto du cœur, restoran hati gitu. Dan yang menarik, orang dengan kesadaran sekarang, sudah saya beli 1 tapi tak mau bayar 2, mau bayar 3, kadang bayar 10 kalau Jumat gitu ya. Buat pedagang ya. Tapi sekali lagi yang menarik buat saya bukan pedagangnya. Yang menarik buat saya adalah ide itu datang dari mahasiswa yang nongkrong di sini. Terus kemudian itu karena setelah baca buku juga. Ya, setelah diskusi kayak begini, Pak ini ada yang gini, itu teori marketing di mana tidak masuk dalam konsep ekonomi pasar tapi ekonomi moral. Saya bilang itu yang sangat menarik di Indonesia. Kita bicaranya spiritual marketing bukan rasional marketing. Jangan ngomongin ekonomi Islam tapi sensasi bukan esensi kan gitu. Ya kan orang bicara sensasi selanjutnya kan, bicara tontonan bukan tuntunan kan. Nah akhirnya saya bilang sudah ini jadi laboratorium ini terus kita jadikan pilot project, tapi kita kasih menjadi project based learning PJBL itu kan. Ya anak-anak kuliah kewirausahaan datang sini Mas. Satu semester tangani ininya dulu, garap ininya dulu. Omset dari paling 2 kilo loh kalau dia jalan muter itu. Awalnya jalan muter terus disuruh duduk situ. Sekarang minimal 4,5 sampai 5 kilo. Pak Tanto berapa tahun di Prancis? Saya tahun 97 itu udah masuk Prancis. Pulang? Saya resmi sebenarnya PSG itu dari 2001. Tapi saya ngajar di Prancis sampai 2003. Baru setelah itu bisa betul di Indonesia. Kenapa Pak ingin pulang Pak? Saya apa ya Mas? Saya ngelihat ada banyak opportunity. Saya sering cerita ke mahasiswa saya, coba kalau Natal itu kenapa simbolnya adalah pohon cemara? Karena hanya itu yang tidak gugur daunnya kalau di musim gugur. Di musim dingin ya tinggal itu. Setelah musim gugur itu musim dingin. Banyak nih Indonesia, apa sih gugur? Gak ono. Ya, itu mau kambil, mau itu ada dari di bulan Desember itu. Simbolmu tidak cuma bulan tidak cuma pohon cemara. Artinya itu menunjukkan kepada kita betapa ini kayaknya luar biasa Indonesia ini. Tapi ketika desain thinkingnya keliru, membuat algoritmanya keliru kan kisruh Mas.
cara berpikir itu kan ujung-ujungnya tahapan-tahapan yang dilalui kalau dalam bahasa matematika, algoritma itu jadi kacau semuanya. Sudah saya tak ulang, mari kita bertempur bicara tentang sebuah desain thinking yang benar. Nah itu Teman-teman, Pak Tanto ini kalau bicara matematika nggak rumit. Padahal pikiran beliau itu sangat rumit. Tapi kalau jelasin matematika ke orang umum itu sangat sederhana. Bahwa orang buang sampah dengan pada tempatnya itu bisa jadi matematika, Pak. iya, semua bisa matematika. Yang sederhana, Pak. Misal Bapak ceritakan tentang anak-anak kecil, mungkin dengan dia cuci piring, mungkin dia buang sampah pada tempatnya, itu matematika itu gimana? Ya, saya melihat pembelajaran matematika itu adalah mendekatkan dirinya pada Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena akan membongkar kebenaran yang sesungguhnya dan dia kemudian tunduk, sujud mengatakan ini kebenaran yang hakiki. Tuhan akhirnya kompetensi dasarnya diperoleh ya. Orang belajar itu kan ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Kompetensi intinya apa? Bertakwa pada Tuhan. Dari mana sih matematika bertakwa pada Tuhan? Selalu begitu. Tapi ketika saya memberikan contoh tadi misalnya anak saya kesulitan belajar statistik, belajar rata-rata min karena gurunya di sekolah langsung diajari min itu x, min sama dengan sigma gini. Tidak berangkat dari situasi sosial ya. Yang tidak mengakar sama Tidak sekali pada mengakar. situasi sosial. Akhirnya saya bilang, oke Pak Guru, Bu Guru, tolong perintahkan anak saya untuk mencuci piring. Karena kalau saya merintah itu, yang merintah itu susahnya minta ampun. Terus diapain Pak? Suruh di atas wastafel ditulis ada kertas hari Senin sampai hari Ahad. Terus ke bawahnya piring, sendok, garpu dan lain-lain. Terus hari Senin itu berapa yang dicuci piringnya, sendoknya dan seterusnya. Akhirnya suruh bawa ke sekolahan setiap minggu. Terus gurunya tinggal bilang berapa rata-rata piring yang dicuci, tambahkan semua, kemudian bagilah dengan 7 ketemu. Selesai itu saja. Dia tahu matematika atas apa yang dikerjakan setiap hari. Dan yang menarik kompetensi ini dia berbakti kepada orang tua. Dan menjadi bangunan kesadaran sendiri. Dan setelah itu dia akan mengatakan, wah biasa ya Tuhan itu ternyata menciptakan sebuah ukuran yang namanya rata-rata. Ini adalah bicara keadilan, bicara macam-macam. Dia akan punya kesimpulan-kesimpulan yang luar biasa gitu loh. Nah, saya melihat kalau pembelajaran seperti ini orang nggak akan berhenti mas, kejar terus kemana pun itu bisa. Jadi sembari dia mengerjakan mencari kebenaran tunggal tadi itu, dia juga tahu situasi sosial yang harus diselesaikan. Nah, kalau problem dengan kampus Merdeka gimana Pak? Bukankah kampus Merdeka dengan 8 capaian itu mestinya bisa kita benar-benar laksanakan? Apa yang Bapak temuin tuh problem-problem? Saya ngajar di IAIN yang jelas kalah jauh kualitas dengan UNS ya. No. Ya. Sama bodoh. Tapi sekarang Pak Tanto ini direktur di UNS dan beliau memang dipercaya Pak Rektor. Tadinya udah mau ini teman-teman, mau pensiun lah, pengen ngurusin situasi di masyarakat. Ya sekarang ngelola cafe library. Beliau tuh, oh ya, ini rumah listriknya pakai panel surya. Ya, saya sudah 18 panel. 18 panel. Kalau diduitkan Bapak bantu negara berapa ini? Saya setiap siang sudah yang rumah sana matahari sudah memberikan listrik yang sangat luar biasa sehingga siang saya tidak butuh lagi listrik PLN karena surplus maka genser saya muter balik itu berarti saya ngirim listrik ke PLN. Malam ini masih pakai listrik matahari tadi? Iya, yang saya simpan di PLN. Iya. Nah itu. Jadi kalau tiap bulan Bapak bayar atau surplus? Sudah Surplus. Sudah papo ya. Dan di sini dipakai untuk bisnis, makanya tarifnya kan berbeda. Tarif per KWH-nya ya sudah tidak apa-apa lah. Negara kita sumbang negara. Nah, kalau semua kayak Bapak itu PLN nggak rugi loh harusnya Pak. Tidak rugi. Iya, nggak akan mati PLN lampu. untung. Untung terus ya. Masyarakat pakailah panel itu, listriknya kita jual ke industri, artinya kan mahal per KWH-nya. Dan Pak Tanto juga dorong kampung-kampung, pelosok-pelosok desa yang tidak ada listrik Pak ya. Ya, kita sampai ke Puluhan Rote itu dari apa? Kerajinannya sudah kita bantu untuk sampai ke Perancis tadi. Saya punya rumah budaya Indonesia di Perancis namanya Lamusa. Tanahnya itu milik
Jadi Pak Tanto punya tanah di ruang itu. Bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng, dan Pak Tanto ini ya beberapa kali udah ngirim kontainer ya Pak. Sudah, besok pagi kalau mau lihat, besok pagi tak kirim videonya Mas. Kita ngirim satu kontainer hanya 20 feet ya. Ya jujur senilai 25.000 euro lah untuk main-main saja. Itu produk itu kami tidak jualan, tapi kami cross cultural understanding. Saya ngerti Prancis, saya ngajar mahasiswa saya Prancis, mahasiswa Prancis saya sekarang ngerti Indonesia. Maka sudahlah, mari kita bikin perdagangan yang fair trade antara kedua negara ini. Dan kamu tahu Indonesia, saya tahu Prancis, tidak usah tutup-tutupi lah. Itu di sana dijual harganya 15 euro loh. Di sini kamu beli cuma setengah euro loh. Nah, gitu. 15 euro, setengah euro. Iya, banyak Mas, kayak sarung pantai gitu. Kalau desainnya bagus kan bisa sampai 10 euro. Sementara di sini paling setengah 1 euro gitu. Nah, yang begitu kita nggak menekan UMKM. Mari diajari, dibuatkan desain yang bagus. Terus kita bawa ke galeri kamu di sana. Saya invite kalau panjenengan punya barang-barang seperti itu. Nanti kita Produk-produk dari Lampung apa gitu ya. yes. Karena ini Java sentris dan sekitar Solo Jogja. Jadi kami itu punya 3 tipe kontainer. Kontainer yang pertama itu adalah saya mengajak teman-teman dari Prancis, mahasiswa saya siapapun untuk mengkuratori. Ini dari Lampung ada ini, gimana? Enggak, ini kurang gini nih. Nah itu saya dikasih stiker kuning. Itu harus perbaikan. Kalau stiker merah nggak bisa lagi dipakai, nggak bisa lagi diambil. Kalau yang stiker hijau langsung siap masuk kontainer. Kalau produknya kayak lukisan Pak, misal kami ada teman-teman melukis pameran aja ya nggak mesti harus dibeli kan. Ya. Tapi kami titip lukisan untuk di pameran tunggal di sana bisa juga ya. Banyak teman-teman Perancis yang datang ke Indonesia, dia memotret, terus hasil fotonya ditaruh di sana sehingga orang ini itu nggak apa-apa. Berapa tuh luasnya? 600 meter persegi 600 meter persegi. dan bukan untuk tempat tinggal tapi benar-benar kayak galeri. Aula galeri. Ya. Tapi ada yang tinggal di sana juga. Ya Lantai berapa itu? satu lantai. Satu lantai. Nah itu tipe pertama tadi dibawa ke sana, terus orang melihat begitu saya cocok ini, tolong dikirim ya nanti bulan Juni ya. Nah ini masuklah ya, kontainer tipe kedua, sudah ada pesanan gitu. Nah terus kalau kontainer tipe yang ketiga itu sudah repeat order, yang besok itu repeat order. Nah, jadi barangnya sudah tertentu itu Yang mereka memang minta. sudah beberapa kali memang repeat order. Biasanya itu wholesale, dia nanti akan diajak ke dagang-dagang kecil gitu. Nah ayo bikin proyek kayak gitulah, Fakultas Ekonomi Panjenengan. Siapa? Oh ya, balik lagi ke tadi Pak, ke kampus Merdeka ya. Ini tadi sebenarnya Merdeka belajar kampus Merdeka, Bel. Tapi kita bicara problem dulu. Ya. Apa problemnya? Problemnya simpel. Ketika saya bicara ekspor kayak gini ya, mahasiswa itu nggak ngerti permasalahan akarnya apa tuh Pak? Kenapa kita tidak bisa ekspor? Harganya terlalu mahal ya sampai di sana. Iya. Lagi masalahnya apa? Ngerti enggak? Tapi begitu mahasiswa saya ajak ke situ, kemudian ada mata kuliah how to price, bagaimana membangun sebuah harga. Kan hanya diajarin ngitung CSA, cost structure analysis toh. Tapi ketika bicara ekspor, coba, kenapa kamu tidak masuk ke desain? Kenapa Pak? Loh kalau bawa meja segini, bawa gerowong buat lebok ke kontainer, sampai di sana meja ini mahal banget loh. Tapi kalau bawahnya saya bisa taruh kursi yang bisa masuk semuanya, dilipat dan seterusnya, itu kan ukuran desain yang bagus. Sehingga masuk dalam kontainer ini pecah, masuk semua, ini begitu diturunkan di sana, harganya itu masih murah banget. Kemudian kita bisa buka harga di sana, untungnya saya lebih besar. Kalau 9 kali lipat tadi itu. Pasti. Nah, yang seperti ini siapa yang membuat itu? Siapa ya Pak? Anak Fakultas Ekonomi? Tidak ngerti desain. Anak Fakultas Ekonomi? Tidak ngerti ngitung dimensi matematik. Itu anak geometri semua. Berarti Anda harus duduk bersama. Pak sini anak SRP, kamu bagian desainnya. Pak sini anak sastra Inggris untuk berkomunikasi di sana ya, mengkomunikasi desainnya, master Perancis. Terus Pak kesini anak Fakultas Ekonomi akan ngitung sampai ke urusan pajak, volume kontainer dan semua. Anak matematik mendesain agar semuanya bisa maksimum masuk. Sekarang mereka ada di kantor saya itu.
terus tugasnya mengkomunikasikan ini ke sana terus. Lah tiba-tiba barang saya ke sana, kok masih murah, kita masih bisa untung banyak ini. Lah iya, satu kontainer itu bot masuk semua kok. Dan desainnya sudah dicocokkan di sana. Itulah saya bilang merdeka belajar. Ketika dia balik ke kampus, dia sudah lulus itu matematik tentang ekonomi, dia sudah lulus itu tentang ilmu ekspor dan seterusnya, dia sudah lulus itu merdeka belajar. Problem mengkonversi ke 12 KS di mana, Pak? Itu jadi masalah. Kenapa? Karena kita miskin aktivitas merdeka belajarnya itu tadi. Malah mikirin teori lagi ya. Nah, iya. Harusnya sudah di lapangan, malah teori lagi gitu. Harusnya sudah cuci piring toh. Ya diajari saja kembali ke sini. Nek piringnya pecah itu apa, Pak? Itu probabilitas. Nek wong ngamuk mecahi piring, nah itu deterministik, bukan probabilitas. Keboleh jadian. Kowe nek ngisahi wing 100 pecah 2 kali, berarti 2/100. Itu probabilitas. Nah, itu kalau diterangkan di kelas menjadi menarik loh. Tapi kalau tiba-tiba probabilitas adalah event yang terjadi kamu bagi dengan populasi, tidak menarik sama sekali. Tidak ada arus sosial yang membawa mereka untuk berpikir kritis ya. Apalagi arus sosialnya membayangkan kejadian seperti apa itu mereka sangat kesulitan, Mas. Nah, sampai di point view itu saya mengatakan problemnya hari ini berarti adalah kekayaan daripada aktivitas merdeka belajarnya. Ya, istilahnya pengayaan, kekayaan materi yang ada di situ, ide-ide kreatif yang ada di situ, ketika tidak ada, dia sudah mati. Inilah yang disebut dengan project learning. Pak Tanto melihat Pak Nadiem gimana? Pak Nadiem sosok yang tahu sebenarnya kita mau pergi kemana. Pak Nadiem punya kapal yang namanya Kemendikbudristek. Ya, Pak Nadiem punya pekemen tentang IKU sampai 8. Pak Nadiem punya SK bicara tentang sampai kekerasan seksual. Tidak ada masalah, bisa dia lakukan. Tapi ingat kapal dia itu di tengahnya ada gunung es. Yang dia kalau membelokkan kapal ini seperti Titanic, bisa tidak membelokkan tiba-tiba? Tidak bisa, Mas. Gunung es ini bisa dosen yang tidak mau mengubah teori ke praktek, Ya, dosen yang masih pakemnya itu terus. Kuliah teorinya kayak gitu, Pak Nadiem minta kuliahnya project based learning IKU 7. Sampai sejauh mana kita mau membongkar, membalikkan itu? Itu membelokkan kapal, Mas. Tempat saya 1.600 orang kok di Gonmono. Ketemu wong siji jos itu. Tapi kan Bapak udah megang sebagai direktur, ternyata juga tidak bisa mengatur dosen-dosen juga ya. Sulit. Belum aku Tuhan yang sudah diatur itu ya cuma iblis sama dosen. Sangat sekali ngatur itu, Mas. Jangankan saya, itu perintah menteri aja dilawan. No. Nanti kalau ditanya IKU-nya berhasil enggak berhasil, datanya di mana ya seadanya tembak. Atau karena kampus tidak mengerti bahwa laboratorium di masyarakat itu yang paling menarik. Saya melihat begini, Mas. Kalau Bidan tadi mengatakan unrooted profesional, jadi profesional yang tidak mengakar, tidak engage dengan masalah-masalah sosial ini berat. Dia jadi autis sosial. Dia pintar tapi tidak ngerti dengan masalah yang dia hadapi. Padahal Seneca yang bilang, seorang filosof Stoik. Wah, kayaknya bagaimana Stoik dengan Marcus Aurelius ya. Nah, itu dia mengatakan non-scholarized activities, bahwa kita pergi ke kampus, kita pergi ke sekolah itu bukan menyelesaikan ujian tengah semester, ujian akhir semester. Kita tuh menyelesaikan ujian kehidupan. Lah kok tidak dibawa kehidupannya ke dalam kelas-kelas kita, yang dimana Tesla sudah kayak gitu, yang dimana saya kemarin pun marah ke teman-teman, kenapa kita masih ngurusi kerajinan terus ini? Satu kontainer cuma 25.000 euro, sementara Pak Prabowo tanda tangan beli Rafale 1 triliun lebih satu pesawat. Kita beli terus, belinya kita jalan jual skuadron lagi. Kenapa ini kampus berhenti sampai di sini? Nah, coba ya itu tadi, kita menggerakkan semua itu tadi dengan kapalnya Pak Nadiem tadi itu. Saya mengatakan ada iceberg di situ, ada gunung es di situ. Membelokkan tiba-tiba tidak bisa. Konsep IKU 1 sampai IKU 8 itu canggih banget, Mas. Apalagi kita dihadapkan pada situasi kampus itu memproduksi pilar dan tulisan yang sebenarnya tidak pernah bisa dipahami orang.
Orang Apalagi banyak sekarang. gelar profesor, orang banyak nulis di Scopus, tapi dia nggak ngerti apa yang dia tulis. Gitu. Dan masyarakat tuh nggak ngerti apa yang dia Sekarang tulis. bahaya enggak? Kalau saya mengangkat dengan jadi panglima TNI, tapi tidak pernah perang, tidak ngerti caranya berperang. Jadi apa negara ini ketika Bahaya, disuruh musuh? Bahaya. Itu yang terjadi. Saya angkat aja dengan 4 F atau 4 E atau 4 C. Profesor perang tapi nggak pernah perang ya. Ya itu yang jadi bahaya kan. Maka ketika kuku mulut muncul penyakit, kita di kampus masih ketawa-ketawa meresmikan gedung ini, bermain musik di danau dan seterusnya. Di saat seorang petani yang tabungannya itu diletakkan di ternaknya, sore ini masih hidup dan besok pagi itu sudah tiada, padahal mendekati Idul Adha, itu tangisan yang paling mengerikan Mas Erting. Itu kata-kata Rumi itu Pak, bahwa musik yang haram itu adalah beradinya sendok dan garpu yang didengar orang kaya, yang di meja makan orang kaya, yang didengar orang miskin. Musik yang haram itu. Itu yang terjadi hari ini. Hanya Rumi kata-kata itu dipersepsi, musik kok itu jadi terlalu sulit Untuk di ya. karena belajar matematiknya langsung ke rumus, jadi tidak pada sesuatu yang mengangkat seperti tadi. Jadi saya mengatakan di depan itu ada iceberg itu yang paling bahaya itu gunung es yang di bawah, yang tidak kelihatan. Yang nampak itu kan ya sudah, anak-anak misalnya minta ini garing, gimana dipakai data, itu yang nampak bisa diselesaikan lah, itu baik gitu kan. Yang tidak nampak itu perlawanan kayak tadi, diajak bikin, ayo apa project learning, no, itu kan menyelesaikan masalah dunia kerja, dunia industri. Waduh, dilawan bisa jalan, diem di sini. Ayo panggil praktisi masuk ke kampus, tidak bisa, kapan masuk kalau kita tidak pernah keluar, ya kan? Nah, akhirnya itu yang berada di bawah iceberg tadi itu tidak kelihatan. Si kapal nanti tiba-tiba akan melaju dan menaik dindingnya, itu udah karam itu. Ada hikmah pandemi nggak Pak? Ya, Hikmah pandemi apa dalam Merdeka Belajar? saya bisa menemukan laboratorium sosial. Padahal matematik itu paling sulit mencari itu. Tapi kendala teman-teman mahasiswa ketika Zoom itu nggak masalah. Malah justru tugas saya adalah seperti susu piring tadi. Oke, turun ke Klewer gitu. Nah itu depan ada pasar, saya bilang kayaknya saya punya Indobarter sampai hari ini. Transaksinya masih jalan. Ya. Indobarter jelasin dikit Pak sama teman-teman Pak. Nanti mereka apa agak miss itu. Indobarter itu gini, riset saya sekarang juga masuk ke Scopus tapi Q3 ya, tapi saya tidak pernah bangga dengan Scopus, selalu saya pakai untuk bahan pengajaran saja. Kalau yang kita pikirkan itu based on referensi yang kita sekolah nasional. Indobarter saya berpikir begini Mas, terjadi COVID, oke? Orang takut untuk pergi ke pasar, ya. Nah, nanti bolehlah dicari video COVID saya itu yang ngeklik sudah 1 jutaan lebih. Maka saya diminta Pak Menteri untuk saya bikin COVID nasional atau vaksin COVID nasional, tapi saya bagian analisis datanya dan pemodelannya. Takut pergi ke pasar, akhirnya apa? Transaksi kan menurun Mas. Teori quantity of money bicara apa? Jika transaksi itu decline, menurun, ya, sementara uang yang beredar itu konstan, hati-hati loh, price-nya tidak bisa dikontrol loh, ini akan terjadi inflasi loh. Tapi Anda masih punya velocity of money, kecepatan uang berpindah tangan. Sedangkan mereka tidak bekerja ya, bukannya yang kemudian Wah itu lebih parah lagi. lagi. Velocity of money itu bisa direm. Kalau velocity of money-nya besar, ya, sementara volume transaksinya mengecil, inflasi itu akan luar biasa. Maka velocity of money harus direm. Nah, uang berpindah tangan harus direm, gimana caranya? Saya desain untuk semuanya ini barter ini. Saya tidak ada COVID, nggak mungkin berpikir itu. Maka ketika barter terus gimana? Coba kita datang ke pasar-pasar tradisional yang paling dekat dengan rumah Anda. Pakailah masker, pakailah hand sanitizer, kamu ketemu mereka. Apa yang mereka pikirkan? Simple Pak, apa? Untuk semua yang mengatakan hasil itu. Semua pedagang tidak laku Pak. Terus sore hari mereka nangis semua Pak. Kenapa? Lah pulang dia minimal harus bawa telur, nasi, beras untuk keluarganya. Ya sudah, besok
kumpulkan uang, kita beli beras, kita beli telur, taruh di depan, terus mereka yang jualan pisang suruh bawa pisangnya ke sini. Itu kan sama beras kita, itu kan sama telur kita. Oke Pak, siapa? Wah, semangat. Dan bisa. Bisa. Artinya mereka juga tahu hitung-hitungan pisang sekian akan bisa ditukar dengan telur sekian, kan mereka udah punya insting juga kan. Dan ketika niat kita terus kebaca, mereka tidak ngapusin. Saya kulaan beras, kulaan pisang itu segini Pak. Ya wis beras itu segini. Coba, ini kan melatih kejujuran di dalam sosial masyarakat. Mari kan. Ditukar. Minggu berjalan, akhirnya anak-anak pada panik, Pak, ini pisangnya banyak sekali, terus untuk apa? Kalau kita goreng kan sudah ada. Sekarang ambil foto kayak gini, masuk ke situ, di foto ini semua, video ini semua, upload. Kalau kita punya pisang banyak ini, kita mau membantu mereka, unggah itu sebagai pesan moral kepada orang paling banyak dan paling jauh siapa? Ada orang dari Jerman yang membeli semuanya gitu, tak beli yang euro, nanti tak transfer ke rekening apa dosenmu, tapi bagikan itu buah-buahan kepada orang-orang yang tidak mampu, ada dia imunitasnya tinggi, beli itu, bagi itu, beli itu, bagi itu. Akhirnya kami bikin sistem di WhatsApp bisnis. Ini pisang, ini potretnya, harganya segini, besok harganya dirubah semuanya, dan pedagang sudah ganti caranya. Berapa Mas? 330 pelanggan sekarang tulis. Dan ini lebih dari 12 KS. Ini sudah melampaui kampus Merdeka. Lebih. Kalau orang mau belajar di sini manajemen harus lulus tapi sudah S1 Mas. Nah harusnya kan kita udah nggak ngomongin gelar Pak ya. Kita udah melampaui SKS. Ya, di SKS. Kita sudah orang yang harus punya insting baru atas apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, lain yang sekarang menarik, mereka punya data. Pedagang pisang itu Pak, yang namanya Bubreh, saya sampai hafal. Itu setiap bulan lewat kita, itu paling tidak minimal Pak 550.000 itu kita jualkan online. Oh gitu ya. Bahasa offline nggak bisa dicatat Pak, ya sudah siang online. Sekarang gini, kita ambil proposal, tawarkan ke bank-bank siapa yang mau bantu kita. Mereka semua bank datang Pak. Terus pedagang dibuatkan rekening, kita kasih prepaid, kita kasih duit 550.000 dulu, taruh di situ. Begitu ada pesanan online, kita tinggal ngambil pisangnya. Pesanan lagi, ambil pisangnya. Ngelatih mereka jujur juga ini. Yes. Dan yang penting ini adalah literasi finansial. Pedagang hari ini tidak pernah naik kelas itu karena nggak bisa ngatur finansialnya. Mereka nggak mau nyatet Pak ya. Yang susah itu bukan budaya kita. Nah sampai di sini yang seperti disampaikan tadi, nambah SKS bicara ini. Ini nambah SKS. Terus sekarang saya minta buatkan saya SOP Mas. Ada apa? Ini soalnya sudah ada orang yang ingin membuka di pasar tradisional yang baru. Karena 330 itu ternyata orang yang tinggalnya di sekitar radius ini saja. Kalau radiusnya agak jauh, ongkirnya kan mahal Mas. Nah, berarti yang agak jauh itu dekat di pasar tradisional yang itu. Nah, kalau kita buka di sana dengan nama anggota bersama, seperti orang franchise lah, ayo dibuat aturan mainnya gitu. Ayo supaya itu diriset, diteliti ya. Dan itu skripsi Mas. Iya, skripsi. Terus nanti kalau bukanya di luar Jawa, di Lampung atau di apa, gimana Pak? Aplikasinya pakai apa Pak? Kita kontrolnya pakai apa Pak? Bukankah itu skripsi tingkat dewa itu? Tesis itu menurut saya, disertasi itu. Bisa diaplikasikan terus menerus, diteliti secara terus menerus, kebaruannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan ada revenue generating itu yang kekuatan luar biasa Mas. Beras ini gimana nih beras? Beras. Nah, asal usulnya juga sama dari Indobater itu kan kita sediakan barang pokok. Barang pokok itu kan beras toh Mas. Berasnya dari petani. Nah, awalnya kita beli dari toko-toko itu. Tapi saya pikir, kenapa kita dikendalikan toko dengan harga yang kayak gini? Dan saya dibisiki sama orang-orang yang mudeng beras ini campuran kabeh lho Pak beras itu. Kalau ini berasnya gini, ayo kita pergi ke desa. Mana daerah yang paling subur itu? Delanggu Pak, kita pergi ke Delanggu. Kita soani satu-satu, ketemulah para kelompok tani. Sekarang kami punya Sanggar Rojo. Dari mulai komposnya Bapak urus kan ya? Yes. Kompos apa pupuk? Oh. Karena saya trauma dengan pupuk Pak. Saya trauma dengan pupuk teman-teman, kita buat pupuk tapi kemudian ya ada persoalan masalah hukum tapi kita akhirnya selesaikan. Sekarang kita namanya kompos. Tapi kalau
Pak Tanto bicaranya pupuk sekarang. Saya perjualbelikan kecuali pabrik pupuk saya yang di Katiwarno, saya sudah punya sendiri, izinnya semua sudah ada semua. Ya. Kalau yang di Rojowili ini kita bikin sendiri pupuk saya, kembangkan padi itu. Nah, taktiknya adalah para pedagang yang ada di depan kafe library ini nggak boleh kalau minum gini jualan kan selalu ada sisanya gini mas, dijual dibuang gini nggak boleh, nanti kan lantainya kotor. Maka saya suruh taruh di bak penampungan itu, taruh di situ. Nah kan ada gulanya. Dia mengembangkan bakteri empat itu, saya tinggal kasih tetes tebu atau air begatul atau pususan beras itu kan cepat sekali berkembang. Itu ditampung di botol-botol udah bawa. Padahal di Payungi Pak, kami sering buang bekas kopi, minuman jahe, gulanya gula di bawah. Iya. Harusnya kita tampung Kan. kasih empat, Berkembang biak sendiri. Iya. Nanti jangan buka ambunnya dipakai yang tetes tebu itu kan siap untuk itu. Tapi saya melihat semangatnya bertani menjadi luar biasa. Outcome kita sekarang ya alhamdulillah mas, ini ya, Gusti Allah ikan dekat sare ya kalau kita mau ngomong orangnya. Kita dari hulu ke hilir, mulai dari benih pupuk sampai dengan penjualan, penggilingan, sampai dengan online dari ujung sini ke ujung sini itu sudah ketemu semua rumusnya. dan mereka berdaya. Ya, dan penggilingan tadi itu awalnya mati mas, karena kan di desa-desa sawahnya mengecil. Iya. Orang kemudian menggilingkan padi itu kan secukupnya saja. Maka ada bisnis penggilingan beras yang mobile itu kan. Maka penggilingan besar itu kan mati, kan punya kelompok tani. Sekarang kita punya kelompok tani. Kita itu punya 36 patok, tapi tidak punya tanahnya. Itu biarkan tanah mereka. Ya. Terus kemudian ketika sudah dipotong, ya masuk ke penggilingan, dikeringkan, pecah kulit, ditimbang, itu yang kami bayar. Terus kan aku sih saya bilang, nek kamu Begatul milik mereka, yes. beras masih milik mereka. Ya. Terus kita packing, jualkan lewat Indobater ya, jual lewat Indobater. Aku. Mereka nggak perlu diatur sama formula. Ya ini Mereka jadi punya duit dong Pak. Kalau punya duit biasanya orang desa itu apa Pak Pramuka Pak? Moral aja. Itu yang berbahaya. Ada yang main togel. Mulai ini saya dengar ada itu, tapi kemarin berdekatan apa itu malam Senin apa ya, kita suka ya seperti dibantu dengan ya ngumpul bicara pengajian, bicara arisan gitu ya. Alhamdulillah artinya kita mau carikan kesibukan ya, ini baru 1 bulan kita taruh apa ternak ayam ekor, karena kebutuhan telur di sini juga cukup besar. Terus burung puyuh itu baru 5.000 ekor. Nah itu kami ingin semua punya kesibukan di situ gitu ya, karena bekerja dengan hewan itu kan enak, meskipun hari libur minggu kan dia tetap bertelur ya. Jadi berpenghasilan terus. Nah itu yang kemudian saya lihat ruang yang dimana mereka dulu beraktivitas nyemprot satu-satu gitu ya. Terus kemudian dari itu biayanya tinggi, sudah diganti, waktunya habis, sekarang punya waktu ya, harus juga yang disebutkan. Nah alhamdulillah dari hulu ke hilir ini kita ketemu algoritmanya, tahapan-tahapan proses bisnisnya. Dan nanti insya Allah 3 tahun lagi dengan saya ini beres, ketemu lagi satu desa, ketemu lagi penggilingan yang mati, kita hidupin itu lagi aja. Ya kalau nggak harus nunggu 3 tahun, kita akan. Intensitas pertemuan antara penggerak dengan petani seberapa Pak? Kalau saya terus terang mungkin saya nggak bisa, tapi saya selalu sekarang 2 bulan terakhir ini setiap Sabtu Minggu piknik saya ke desa itu. Ya, ya ngajak anak-anak, ngajak istri. Tapi di sana ada teman saya yang juga petani, Menemani di lapangannya ya. menemani di lapangan, Mas Risa, bahkan mahasiswa saya yang S2, alhamdulillah Stay di sana mau ada kesadaran mereka membuat itu mas UFUS itu. apa itu? UFUS itu semacam alat untuk mengusir hama, mengusir burung, tapi listriknya menggunakan panel surya. Terus kalau malam dia menyebarkan lampu ultraviolet untuk mencegah itu masuk
IoT-nya dia mencatat suhu, kelembapan, arah angin dan seterusnya itu direkap dalam satu tahun gitu. Jadi kita ngerti, oh pada titik di suhu itu kan suhu benar-benar jatuh gitu. Nah seperti itu sekarang menjadi risetnya anak-anak SD. Termasuk bagaimana biologi juga butuh Pak ya, capung gimana kampung itu ada kembali lagi alam ini ya. Iya, iya, iya. Sudah sekarang Pokoknya kalau kembali. tanda capung, saya kemarin berapa hari 2 malam yang lalu saya diskusi dengan teman-teman histeria. Itu mereka bikin konser musik di tengah kampung, itu atasnya ornamennya capung. Jadi mereka rindu capung kayak desa dulu. Itu kan menandakan kampung itu udah rusak. Iya. Makanya dia bikin ornamen capung, karena rindu ada capung. Betul. Di tempat kami itu, di tempat selepan itu bising, tapi kenapa capung datang? Ya karena tidak polusi. Oke. Tidak ada polusi udara, capung itu menjadi indikator. Tapi apa ya mas, saya lihat ya kampus tuh ya ini saja ini menurut Iya. saya. Ya, someday mungkin panjenengan bisa declare yang Payung University atau kampus Payung. Saya juga bisa mendeklar saya punya prodi pertanian sendiri, prodi agro sendiri gitu ya. Belajar pupuknya itu saya punya, yang saya itu, yang granul, yang itu. Mau belajar apa? Model bisnisnya, itu prodi manajemen. Ayo, mulai dari itu sampai itu semua. Ada mahasiswa saya yang matematika yang ngambil skripsi khusus menghitung cost structure analysis seorang petani. Sehingga kalau dijual itu harusnya berapa? Kalau tenaganya sehari dihargai sekian rupiah atau sekian rupiah. Nah, kita kan semua ketika ke data itu kan enak loh mas, kepegang data itu semua. Nah, Jadi kuncinya ya merdeka belajar, mahasiswa dan dosen datang dong ke persoalan di lapangan kan, tidak lagi membincangkan pengetahuan di ruang kelas saja kan. ya, nah menurut saya ya itu Problem utama kita apa Pak? problem utama kita itu kan ini mengajak orang berenang di lautan. Ya. Ya, Kemampuannya baru berenang di kolam renang. Iya. Kalau menang pun hotel. Padahal dicemplungin di laut nanti kan. Di kehidupan masyarakat ini kita nyemplung di laut, nggak Iya. nyemplung di kolam renang hotel. Dan ini ketakutan yang sangat luar biasa. Pak Nadiem kan ngingetin itu juga loh Pak. Nah, iya. Cuma Pak Nadiem nggak tahu bahwa di situ ada ketakutan. Ketakutannya Loh, seorang dosen ketika datang problem, ketika panjenengan tidak terbiasa dengan problem, lari mas, sembunyi, malah jadi pelari semua. Nah iyalah, bukan dia mencari masalah, tapi ketika dihadapkan masalah, tumpunya LPPM bukan di situ. LPPM artinya based on project juga Nah, kan. iya. Ada duit juga tidak bisa mengubah kenyataan, hanya seremonial. Ya, karena risetnya dibangun sendiri, unrooted, tidak mengakar kepada masalah yang dihadapkan. Kenapa? Karena ketika dihadapkan, ini seperti memindahkan panjenengan yang awalnya itu berenang pakai ban gitu, dan renangnya di hotel yang sebelahnya sudah ada tukang untuk penolong kalau kalap itu, tiba-tiba kan ke laut yang nggak ada apa-apanya. Ya ngeri loh saya bilang. Terus dijawab dengan seminar lagi. Nah, makanya solusinya butuh tahapan-tahapan itu tadi saya bilang. Tahapannya gimana biar orang itu tidak takut. Orang takut itu karena ada risiko. Orang takut itu karena dia nggak bisa mengukur dirinya kemampuannya seperti apa. Atau karena malas Pak? Jangan bukan kabur takut masalah lah. Atau mau malas sih? Ya kalau itu sudah bicara yang sulit diukur ya mas malas. Tapi kalau saya melihat tadi kalau bahwa risiko kan bisa diukur loh mas. Oke. Nah itu wedi mergo enekku itu kan jenenge risiko. Ayo diukur. Berarti kowe kudu latihan lo gayamu diganti ya gaya bebas gitu. Besok training gaya bebas kan gitu ya. Nah itu ya menurut saya itu masih optimis kok. Saya masih optimis karena teman-teman kita semua ini kan ngomong pintar ya, ngomong terdidik ya. Ketika nantinya akan ketemu nabi-nabi baru, Nabi-nabi sosial. tidak ada lagi, tapi dengan cara berdakwahnya dia, dengan cara menyampaikannya dia, ya, dengan ketulusan dia yang dia miliki, itu akhirnya akan membangun kesadaran kolektif dari teman-teman kita tadi bahwa oh iya ya mahasiswaku 41.000 student body tiap tahun yang diwisuda 8.000 sampai 10.000 student UNS gitu. ya. Terus kemudian hari ini mereka nganggur nyari pekerjaan di Pengangguran mana-mana. terdidik.
Iya, dan saya kaget kemarin ketika ada masalah sosial ternyata adalah alumni sekonggonku misalnya gitu. Nah, kemudian datang Nabi itu akan berkata bahwa mari kita cegah itu, ini ada yang keliru. Lah pakai apa? Pakai ini loh, Quran yang ini loh, ini kebenaran ini. Nah, kan sama kan Nabi dulu kan bicara kayak gitu. Cuma kan kadang ketika belum dihadapkan dengan masalah-masalah yang Dan Nabi dianggap orang gila. Nah, Bahkan sudah ada Tuhan Lata Uzza di dalam Ka'bah, ya. Nabi malah ngajak menyembah Tuhan yang tidak Ya, terlihat. ya. Gila lagi tuh. Ini kan udah ada Tuhan, kenapa malah ngajak yang tidak terlihat? Makanya ketika kemudian IKO 1 dituntut 80% alumni setelah diwisuda selama 1 tahun itu harus bisa 1 berwirausaha, 2 kerja di industri, 3 studi lanjut, di survei nyampe 80%. Berat sekali. Mahasiswa Bapak yang ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti ini yang membedakan apa Pak? Yang bisa dilihat kalau ketemu dengan mahasiswa pola cara berpikir kolektivitas, gerakan pemberdayaan seperti yang dilakukan Pak Tanto dengan mahasiswa yang tidak pernah berkumpul di sini misalnya. Saya melihat latar belakang sosial mereka itu, tapi saya menemukan satu ya, putranya seorang banker ternama gitu, tapi mau aktif kayak gini tuh Sosial. ini ada apa ya? Oh ternyata setelah saya dalami dia itu pindah-pindah ketika berkarir bapaknya itu dari daerah ke daerah, itu dia merasakan sendiri tidak gampang loh hidup itu, tidak seperti yang kita impikan. Kita minta ini langsung beli ini, dapat ini, tidak semua harus diperjuangkan. Nah, anak-anak seperti ini itu yang sebenarnya harus kita temukan dulu. Dia masuk bukan sekedar karena lolos SNMPTN atau berhasil SBMPTN, kognitifnya bagus. Oke, satu itu karena situasi keluarga dia yang membawa dia Ya, pada satu latar belakang. ketertarikan latar belakang. Kalau cara kita Pak untuk membuat anak mahasiswa punya kepedulian sosial Pak. Ya, itu yang hari ini sebenarnya kita beruntung ya dari dosen. Karena harus setiap seminggu sekali paling tidak ya, berapa SKS, 2 SKS kita hadirkan dengan mereka. Iya. Aneh kalau kita tidak mengenali satu persatu, aneh kalau kemudian kita tidak mengajak mereka untuk berdialog, aneh kalau tidak mengajak, dan aneh kalau tidak bisa kemudian menilai anak ini sifatnya seperti ini. Nah, itu sebenarnya kelebihan yang kita miliki ya dibandingkan orang lain. Privilege-nya seorang dosen. Yes. Ya. Dan yang menarik, saya selalu membuat simbol. Kalau saya ngajar selalu ada kursi yang saya kosongkan. Kenapa Pak? Ya, karena saya mengatakan kepada mahasiswa saya masih ada orang-orang yang berhak sebenarnya duduk di kursi itu, dan dia hari ini tidak bisa di sini. Maka kita tanggung jawab kamu untuk kemudian memintarkan mereka. Mereka itu mungkin ada di desa-desa sana. Mereka itu mungkin ada di Bali. Yang tidak punya uang untuk kuliah. Yes. Nah, itu simbol buat saya kepada mahasiswa itu. Kursi kosong itu kita sediakan sebenarnya hanya karena mereka ada keterbatasan itu, maka tolonglah, itu tugas kalian nanti gitu. Nah, message seperti itu sebenarnya kesempatan kita Mas untuk menarasikan ya, kalau bahasa saya tadi adalah mencuri kata-kata Nabi itu yang disampaikan dengan cara-cara yang mudah, yang simpel, tapi dimakan oleh rasionalitas dia. Mengapa mereka harus berbuat baik? Yes, ya, seperti itu. Saya katakan optimis lah saya, apalagi ya simbol Natal di Indonesia bisa dengan pohon kelapa. Optimis melihat teman-teman muda itu Ya, yang terhadap senior-senior yang ada di program ini. Iya, kita berdoa lah. Meskipun itu selemah-lemahnya iman. Oke. Terus ini Pak. Selemah-lemahnya iman. Terus ya ini teman-teman, saya datang ke sini karena memang bagi saya ini oase ya. Saya melihat Pak Tanto tuh udah kepayungi gitu kan. Iya. Dan melihat Saya begitu baca jenengan di Salatiga itu, ini kalau saya tidak yang ke sana, saya harus invite panjenengan datang ke Solo. Saya bilang itu tinggal 1 jam soalnya. ya, terus kemudian saya melihat Pak Tanto ini selalu resah. Padahal ilmu beliau itu sangat saintifik sekali loh. Harusnya kalau beliau itu kan
teoritis di ruang kelas tuh orang sudah mengatakan oh Pak Tanto orang matematika. Nggak ada orang yang mengatakan dosen matematika terus kurang ilmiah dari mana gitu. Tapi beliau itu malah mendatangi hal-hal persoalan yang sosial Pak ya. Ya, Ternyata Bapak menemukan matematika di tengah ruang sosial tadi. exactly. Oke. Di situlah sebenarnya saya mengatakan ini pembuktian apa yang dikatakan Einstein dalam preambul relativity umumnya ya, relativitas umumnya, bahwa Tuhan itu menciptakan dunia tidak hanya bermain halu kan. Jadi bahwa di tengah masyarakat dikiranya semua itu berjalan aliatual, berjalan secara random. Tidak. Di dalam masyarakat itu Itu matematika, itu matematika. Itu matematika. Ketika COVID saya menemukan rumus price sama dengan velocity of money dibagi dengan volume of transaction dikalikan dengan jumlah money yang beredar. Bahkan ketika masyarakat payungnya itu gotong royong Sabtu ini, Minggu ini, itu matematika juga Pak ya? Iya, iyalah. Ritme yang bisa distrukturkan kan ya? Iya, coba nanti kita pelajari itu pasti ketemu. Ada matematika. Ada matematikanya. Ini yang sekarang kita lakukan mulai dari tim benih sampai dengan penggilingan tadi sampai dengan marketing itu. Di dalamnya adalah design thinking yang benar. Matematika itu kan rasionalitas. Saya nggak tahu apakah Pak Tanto ini cocok dengan Sujiwo Tejo. Matematika adalah menangkap pola dari sesuatu yang tidak terpola. Ya, itu saya setuju. Setuju ya? Saya setuju sekali. Dia orang matematika juga loh Pak. Ya, karena pola-pola yang stokastik pun saat ini sudah mulai bisa untuk dimodelingkan. Tidak sekedar yang deterministik bahwa apel itu jatuh karena gravitasi kan. Pendekatan adanya variabel random itu sekarang sudah mulai bisa dimodelingkan. Kita bisa menjawab semua. Saya kemarin naik lift karena ada review di Jogja kan dengan rombongan dosen-dosen gitu. Ketika mau turun mau naik itu kan di lift itu ada antri gitu. Saya bilang ke teman-teman, tahu nggak Anda kita yang sekompleks ini tiba-tiba bahasa direduksi cuma 2 apa? Tanda panah turun, tanda panah ke atas. Selesai. Kamu yang di situ disuruh berpikir, kamu mau turun atau mau naik? Udah, kalau kamu mau turun, tekan turun. Nah, dia nanti begitu turun, dibuka pintu, masuk, bahasanya agak dikomplekskan sedikit lagi. Mau lantai berapa? 1 sampai 16, di situ baru kamu main dari situ. Coba bayangkan. Matematik sekali. Matematika. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kehidupan kita dari pagi sampai mau tidur lagi itu matematika ya. Nah, sebenarnya ini PR besar Mas. Tidak ada dikotomi di dalam ilmu. Ya, tidak ada dikotomi. Harusnya keilmuan saling menyapa ya. Saling menyapa, saling nyambung dan membelajarkan sebuah keilmuan itu tidak bisa ansih langsung masuk ke rumus, tidak bisa. Saya bicara bilangan pecah ketika bertemu dengan anak-anak di Lotte kemarin ya, saya bilang kalau kesini telurmu, ya Pak, telurnya bulat nggak? Bulat. Berapa ini? 1. Berapa ini? 2. Ini bilangan bulat. Selesai. Selesai. Lalu selama ini mengajarkan istilah bilangan bulat tak susah ramu. Terus lawannya bilangan bulat, bukan lawannya ya. Ada bilangan satu lagi Pak. Pecahan gimana? Telurnya pecahan. Iya ya Pak, pecah. Dan ini tapi pecahnya dari berapa? Saya ambil wajan, pecahannya telur, kau tuangkan di situ. Sudah pecah kan? Terus kamu potong jadi berapa? Selesai ya, potong jadi Setelah 5. digoreng gitu, diceplok. Dipotong jadi 5. Berarti kalau kamu ambil 1, berarti itu 1 dari 5. Bilangan bulatmu yang 1 tadi dibagi 5. Berarti 1/5. Itu bilangan pecah Pak. Itu pecah. Sampai hari ini Mas, dia paham betul apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan pecah. Dengan definisi sosial. Definisi sosial. Simpel banget, dan itu menahun itu bertahun-tahun dia dalam kegelapan matematika. Cuma dengan 5 menit dia bisa mudeng. Nah, sayangnya guru-guru di sekolah kan nggak gitu Pak. kalau Guru-guru tuh orang guru matematika tuh guru yang paling dibenci dunia akhirat Pak. saya diomongin sama profesor saya, jika kamu belajar matematika seperti kamu menyaksikan film horor, sesungguhnya yang satu bukan matematika, tapi guru yang sedang berakting
Jadi ingin terus saya, terus kemudian kalau mau ngajar itu selalu saya berpikir apa ya ini yang harus saya sampaikan ya, apa yang ini saya proyek. Saya pernah bikin proyek mas dengan mahasiswa selama bulan Ramadan saat saya jadi direktur yang pertama kali. Apa saya minta buka Quran semuanya yang online itu yang sudah ada database-nya itu, terus kemudian coba teliti jadikan buat saya kata-kata yang sebenarnya akarnya itu Asmaul Husna 99 itu. Tidak ada apa-apa karena saya itu mendapatkan perhitungan secara matematik dan katanya huruf-huruf di dalam Al-Quran itu namanya indeks koinsidensinya itu adalah paling tinggi mendekati indeks koinsidensinya bahasa Prancis. Berarti bahasa itu teratur. Tapi ketika saya teliti Quran halaman 1 sampai dengan halaman 99, indeks koinsidensinya itu masih kacau. Tapi setelah 99 ke sana itu kok konstan, tidak berubah. Berarti di sini ini kedatangan hurufnya belum teratur. Begitu sampai di sini itu sudah mulai teratur semuanya. What does it mean? Saya bilang berarti kalau menghafal Quran itu konon katanya dari belakang ini diulang-ulang terus. Tapi begitu ke sini ini pengayaan semuanya. Tapi yang membuat saya tidak bisa tidur adalah kenapa di titik 99 bukan ke 99 Asmaul Husna gitu kan. Ketika orang menuduh saya, bapak ini hanya suka mengotak-atik angka saja, cocokologi gitu. Ya monggo, makanya setelah saya buktikan, ayo mahasiswa saya bikin grup masuk ke situ. Kita undang profesor bahasa Arab yang Pak siapa itu, yang dulu atasnya Mesir itu, Pak Sang itu, Profesor Sang itu. Terus kita undang juga siapa itu Ustaz dari Indonesia Arab itu mana itu, semua memberi komentar atas apa yang kita inginkan, terus juga memberi nasihat semuanya. Terus setelah itu anak-anak melakukan risetnya ditayangkan, semua boleh memberikan masukan. Silakan. Anda mau mengatakan itu cocokologi? Sekarang sedang dirilis di sebuah jurnal di Malaysia. Dibaca seorang profesor dari Maroko sama dari Saudi. Kami diundang ke Turki, saya menjadi keynote speaker. Bicara itu tadi. Dan temanya conference apa mas? Pembelajaran bahasa Arab di negara-negara yang tidak bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Saya seorang matematikawan. Saya dihubungi seorang profesor dari Fes University di Maroko mengajak, wah ini membuka sebuah tabir cakrawala riset baru di bidang apa itu semantik atau apa gitu. Menghafal juga ada teknologi matematikanya, begitu kan gitu. Bukan cocokologinya, tapi orang menghafal Quran ternyata juga ada ritme matematika yang bisa dipelajari. Ya, makanya kenapa itu kayak syair yang teratur ya, kan? Syair yang teratur. Maka datangkanlah seorang untuk kemudian membuat seperti ini. Tidak bisa mas, tidak bisa. Saya menghitungnya pakai indeks koinsidens. Saya sanggup mau memberikan kuliah ini. Saya diundang Profesor Sang itu untuk memberikan kuliah Universitas Islam yang di Pak, bapaknya kenapa sih nggak tertarik mau jadi profesor gitu, kenapa? Saya bukan seorang panglima perang. Saya belum tahu medan perang. Saya tidak. Jadi takut kalau jadi profesor nanti dikira sudah siap untuk memimpin sebuah peperangan Ya. sosial ini ya. Ya. 21 tahun nggak naik pangkat karena malas atau karena emang? Saya pengen membuktikan bahwa bukan itu satu-satunya yang kita Capaiannya harus capaiannya yang kita ini ya. Dan mohon maaf bukannya mau menyampaikan ini, tapi Ya kita hargai mereka yang begitu. Tapi pertanyaan saya ini menurut saya penting karena bapak pasti punya dasar filosofisnya. ya. Kenapa mesti bapak memilih ini? Jadi aliran saya itu aliran esensi ya. Saya selalu bergerak pada ruang esensi. Saya tidak pernah bergerak di ruang formalitas ya. Seremonial. Ya. Makanya kalau naik pangkat saya harus mengumpulkan kartu ini, kertas ini, harus cepat sekali saya bilang. Apa itu sih saya bilang? Kan mestinya Anda tanya saya, komunitas payung mana yang sudah kamu bangun?
nanti saya di alam kubur itu nggak ditanya loh sertifikat A, sertifikat B, saya di alam kubur kan ditanya ini gitu loh. Itulah sebenarnya kalau saya di Perancis pun juga melihat teman-teman naik pangkat itu kan reward atas karya-karya yang kita bangun gitu. Itu satu ya. Lantas saya melihat yang kedua setelah berpikir itu, biasanya saya itu kan berprinsip hidup itu sebenarnya kan hanyalah sebuah petualangan untuk membuktikan ketulusan kita, membuktikan idealisme kita. Itulah hidup. Makanya kalau saya sudah seperti itu idenya, saya harus membuktikan bahwa saya bisa diterima di kampus itu dengan golongan 3C. Saya mulai dari kepala puspa, wakil ini, kemudian ada staf ahli, sekarang jadi direktur. Orang tidak mempermasalahkan dengan golongan saya, karena yang dicari oleh mereka adalah ini orang tulus tidak. satu, kemudian yang kedua dia memberikan solusi atau memberikan masalah. Ya. Dan kemudian ketika tantangan kampus seperti ini, apakah ada model, apakah ada desain, apakah ada lompatan inovasi yang tidak sekedar top only. Harusnya negara kita jangan semakin pintar malah semakin bulat gitu Pak ya. Ya. Coba ditangani dengan cara kita ini. Simpel banget negara ini. Iya. Simpel. Orang tidak akan tidak saling percaya. Ya. Sekarang coba jujurlah, kota-kota itu melihat kita ini. Jujur lah. Mosok kamu tidak akan ngakui apa yang jenengan lakukan. Ya sebenarnya kita nggak butuh pengakuan itu ya. Semua tidak butuh, tapi mereka itu kan munafik. Jadi dia itu mengakui, tapi ketika masuk ke dunia kampus, di gue bisa jadi paper, di gue bisa tuh, di gue bisa sertifikat, kan? Capaiannya itu ya. Capaiannya itu dibawa dan direduksi dan dibonsai dalam sebuah lembar. Maka ketika dia yang dicari satu lembar ini, mas, dia itu gugur, masya Allah, hanya ngajar anak-anak TPA terus buat sebuah sertifikat atau surat bukti itu gunakan pangkat kok. Apa itu tidak menipu negara kalau kayak gitu? Dalam filsafat stoik Pak, semakin tinggi ekspektasi seseorang atas kepalsuan tadi, dia akan kecewa ketika hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Misal seseorang mencapai gelar tertentu, tapi yang didapati itu tidak dari sebuah esensi tadi, sisi nilai yang sudah yang diberikan manfaat tadi. Kemudian ketika dia datang dengan normal sudah berpangkat jenderal, sudah berpangkat tinggi, tapi memang penerimaan komunitas di luar kita kan ada nih. Saya ketemu komunitas di luar akademik ya, komunitas lukis, kan dia nggak nanya Pak gelar saya, dia nggak nanya Pak background pangkat saya Pak. Dia akan melihat saya sebagai ini orang dari kampus nih ngomong apa sih, dia berikan input apa sih sama kita. Di luar negeri kan begitu. Di komunitas akademik yang sesungguhnya yang namanya plaza akademia kan itu. Ya kan mas, orang stoa itu kan bicaranya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini mengikuti rumus hukum alam dan algoritma matematika. Maka tatkala kamu berhasil membesarkan dirimu tidak dengan cara-cara yang signifikan yang kemudian menyentuh esensi, kamu akan besar, tapi itu balon. Dan suatu saat itu akan meletus. Kalaupun toh orang tidak melihat meledaknya, sebenarnya itu adalah hantaman buat kejiwaan Anda sendiri. Dan sebenarnya itu hukuman masyarakat itu sudah ada. Di belakang kita dia saling ngomong ketika Anda ngomong salah, ketika Anda ngomong ngawur, ketika Anda mimpi. Mereka juga punya komentar juga ya. Iya juga. Dan itu hukum yang paling berat sekali ini mas. Makanya sebenarnya kok saya kita itu kan nggak boleh mengatakan saya itu menghina ya, tapi izinkan saya mengatakan kepada jalan berpikir seperti ini dan nanti yang membuktikan ya perjalanan waktu yang akan ketulusan itu ya ada itu. Makanya ketika kemudian saya seorang dosen, dosen apa ini sekarang lulusanmu bisa sing ini buat bimbing saya bisa. Kan udah komplit itu mas. Ketika saya punya mahasiswa saya Pak, hari ini sudah PhD, lulusan Prancis, dan kemudian dia meneruskan karir saya di sana, dia menjadi dosen di sana. Ya, 15 tahun, 10 tahun karena dia mengabdi di sana tidak di sana. Terus dia mengangkat adik-adiknya
urusan saya Pak sekarang ada di Bappenas karena dia waktu skripsinya saya ajari bicara tentang apa itu IKU, apa itu IKK dengan konsep seperti orang melempar parabola, punya rumus sendiri. Nah akhirnya kemudian dibaca oleh orang artikel itu, akhirnya dia saya kenalkan ke Bapeda, ikut kerja di Bapeda. Setelah itu ada PNS Bappenas, dan siapa yang akan menolak itu misalnya. Dan sekarang dia menjadi perumus, intinya ada di sana karena konsep basicnya sudah kuat dan di praktisinya dia masuk. Dan orang-orang itu hidup tidak hanya sekedar menjalani hidup, berarti akan jadi champion Pak ya. Dia akan jadi champion. Ya, karena dia menguasai masalah. Di dalam forum apapun dia akan diem paling hanya di awal-awal, tapi di tengah dan di akhir dia akan berani bisa muncul. Saya hari Minggu Pak, hari Minggu yang bukan kemarin, minggu yang lalu, ada pelukis namanya Pak Aris Susiwa Manangisi. Itu perupa legend lah di Lampung, umur 70 tahun. Dia mengatakan begini, hanya pohon besarlah yang dihinggapi benami. Gimana tuh Pak Aris? Jika Anda tidak hinggapi benami, maka Anda bukan pohon besar. Hanya orang-orang besar lah yang dia bisa ngurus orang lain, bahkan dia dihisap, dia ditumpangi. Dan kalau Anda belum bisa ditumpangi orang, Anda belum bisa memberikan manfaat untuk orang, maka Anda bukan pohon besar itu. Dan hanya pohon besar lah yang ditakdirkan Tuhan untuk dihinggapi benar. Nah, saya lihat di Solo ini ya Pak Tanto lah pohon besar, salah satunya. Sampean itu. Iya saya kan dapat filosofi dari Pak Aris ya Pak. Sampean itu sudah banyak bermanfaat. Loh, kalau saya kan masih muda, masih harus belajar. Hanya pohon besar itu kan anginnya yang makin kencang. Iya. Proyek-proyek terdekat apa nih Pak? Sebelum Ya. kita akhiri video ini ya. Ya saya berpikir tadi besok pagi kita akan memberangkatkan kontainer. Terus saya kepingin kontainer tipe 1 ini bisa bergerak lebih cepat sehingga saya akan membuat expo di akhir Juni ini nanti. Expo produk UMKM binaan UNS, produk UMKM alumni UNS, produk UMKM mahasiswa UNS. Terus saya panggil kurator saya dari Prancis untuk membuat 3 stiker hijau lolos, stiker kuning diperbaiki, stiker merah stop. Dari situ jadilah materi pelajaran bagaimana memindahkan stiker itu menjadi hijau semuanya. Dari itu menjadi materi untuk membuat program kerja kampus ke depan. Apa sih entrepreneur, apa sih wirausahaan. Nah, alhamdulillah disupport sama Pak Wali, kita akan bereksplor di Solo. Beberapa kali lagi memang ini ya, cobain Paris ya. Nah itu meresonansi yang sangat luar biasa, menaikkan amplitudo mengenalkan Indonesia, Jawa yang sangat luar biasa, sehingga ya kita diuntungkan. Makanya saya bilang kalau seperti itu, terus kemudian kita di kampus ya diem baik, malah kuliah teori. Yang lain udah kemana-mana. Iya toh. Lalu ini loh sudah kayak geger londo kayak begini kok. Ya. Terus kemudian kita di kampus mendengar itu, bukannya itu UMKM yang kamu bina itu sudah ada, bukannya ini malah seminar lagi. malah seminar call paper proceedingnya yalan skopus karo skopus kudu naik pangkat, tidak masuk akal tuh. Kenapa dunia pendidikan kita begini Pak ya? Ya itu karena dia kehilangan rohnya betul dan keluar dari filosofia itu ya. Filosofi itu kan, filo itu kan apa, kebijakan kan, sofia itu kan visionary. Jadi orang yang memang sudah berpikir sampai pada urusan filsafat itu adalah orang yang mencintai kebijakan. Dia selalu bertanya lagi, bertanya Nah, terus. itulah itu curiosity, rasa ingin tahu itu tadi. Nah itu adalah orang yang memang benar-benar mencintai kebijakan itu tadi. Maka ketika iya saya sudah terbit di Scopus, lah kenapa kemudian teman saya ketika mau mencari artikel saya harus berbayar? Apa bisa jalan? Apa bisa terbuka? Apa bisa terbuka itu? Kenapa tidak taruh di open access? Oh, tidak bisa naik pangkat Bapak. Sudah bertentangan lagi dengan konten saya. Jadi industri. Jadi industri. Di mana demokratisasi itu tadi? Di mana kemudian
keinginan seorang filosof untuk kemudian mencintai kebijakan, menghargai rasa ingin tahu orang, saling tukar menukar pengetahuan, tidak berjalan masalah ini. Coba. Belum aturan akreditasi Pak. Aturan akreditasi yang lama Mbak ini kan malah jadi kayak disuastanisasi Pak, bayar 50 berapa juta. Makanya kita akan ketemu sebuah masa di mana akreditasi tidak menjamin semua itu yang baik. Itu Pak Nadiem bicara ini. Ya, kita akan ketemu sebuah masa. Jadi Pak Nadiem bingung dong jadi menteri ini mana? Makanya saya bilang tadi, apalagi kapalnya ini samudranya sedang kena racun yang namanya COVID. Wah itu berat itu. Di tengah itu ada gunung es yang luar biasa. Waktu dia datang ke Solo ketemu saya juga cerita kepada beliau. Dan Pak RI satu itu saya hanya bikin pameran KKN loh Mas. Datang Pak RI satu. Pak Jokowi. Lihat di Facebook saya upload itu. Oh iya. Datang itu. Saya bilang sebenarnya ya Tuhan itu tidak tidur ya. Sama kayak orang itu waktu Pak Jokowi datang turun dari mobil sampai pulang Jumatan itu dari pas pampres dari istana saya yang disuruh dampingi lah kurang lembut juga. Soalnya Jawa Solo ini Jawa tua Pak. Iya, banyak orang bijaksana ngumpul Pak. Dia kan udah nggak butuh panggung lagi loh orang kayak Bapak ini. Ya. Harusnya orang-orang besar tuh menemukan orang-orang yang nyumput itu loh. Iya. Ya saya lihat Solo kuat sekali. Solo itu memang masih Java ya. Karena Java itu ada Mataram ini. Dimana dia punya raja pustaka itu kan bibliotek tuh. Bukan perpustakaan, itu bibliotek. Bibliotek itu kan ya perpustakaan besar kan. Bibliotek Nasional de France. Terus sampai ke kalau di Mesir itu ada yang punyanya Alexandria University Alexandria Agung itu kan punya perpustakaan besar juga itu ya. Dan juga Biblioteka Alexandria itu. Solo itu punya bibliotek raja pustaka tahun-tahun itu. Dan di saat orang lain aja udah bisa nulis sih, ya udah kan artefaknya itu tulisan. Nah, plus ambil semua itu ke sana dibongkar kabeh ilmu kita. Kitanya malah nggak tahu kan. Dia nggak tahu. Nah, seorang lampu itu apa kan? Bukan seorang berusaha. Lampu, papan, catat, tulang, semua nulis itu semua. Iya, Yoso Dipuro kalau di Solo itu yang bikin keraton itu. Itu guru besarnya keraton Solo. Dan itu ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari sosial, menjinakkan persoalan-persoalan sosial, Ya. lalu dipakai keraton untuk mengokohkan intelektualismenya keraton kan. Dan kekuasaan. Iya, mengokohkan kekuasaan juga. Yoso Dipuro punya anak Sastronagoro, satu Madura punya anak Rabu Wasito. Setelah itu muncul universitas kelas keraton loh. Iya juga ya. Iya, karena ini sudah hilang, sudah habis, maka digantikan dengan pawiyatan luhur istilahnya perguruan tinggi kan. Malah kadang di kampus muncul rezim ormas kali ya lah, Malah dipolitisasi. malah dipolitisasi. Terus mahasiswa diajari berpolitik kritis ya seperti itu. Panggung yang didatangi bukan panggung-panggung lagi seperti yang kita diskusikan ini tadi. Panggung yang didatangi, aduh nah kamu naik kesini hanya mau ngajak tentang UKT, SPI kayak gini. Sudah stop lah. Datanglah ke saya bawa program yang jelas. Tak cukup nih UKT-mu tak balik ke kamu. Saya bilang gitu kok. Jadi tak usah demo-demo lagi UKT, SPI untuk apa. Itu stop sudah rampung gitu. Itu kakak-kakakmu biar gitu. Kamu mau berturut-turut ngomong Sekarang harus bikin project yang bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Bahkan anggaran kampus sebenarnya kalau bisa siap-siap itu kan lagi semua itu SPC-nya harus kena itu. Bisa itu mas. Kamu datang ada stunting yang peternakan, statistik, pertanian datang itu ada kerbau mati, sapi mati. Bahkan kalau nggak ada anggaran kampus pun Pak, kalau model kayak pola Pak Tanto tadi kan ngajak mereka langsung turun ke masyarakat tuh, Dan bagi diagnosis. Nah iya, jadi tempat kuliah, ya. mereka mendiagnosis, membantu petani, Iya. bikin kompos hulu hilir tadi, Iya. pasak lewer, bisa tuh Pak. Sangat Nggak pakai dana kampus tuh kan Pak? ya, karena mindset kita sudah dirubah dulu. Student itu bukan intake. Student itu ada resources.
Dari student yang datang saya melihat itu, coba anak umur 18, 19, 20 tahun, 21 tahun. Ini kan umur-umur produktif. Tiba-tiba saya di sini punya pabrik, perusahaan, saya tidak buka lowongan, ada yang datang diseleksi yang baik-baik loh, di depan saya loh. Makanya kalau saya melihat dia sebagai resource, saya menggerakkan resource ini luar biasa Mas. Dan saya kerjakan juga. Umur kreatif mereka ini loh, saya kalau nggak dipakai untuk membantu masyarakat. Nah itu yang dengan lakukan di payung itu, wow, itu luar biasa. Saya ngikuti terus ini. Saya beberapa kali cerita ke mahasiswa saya tuh merindukan projectnya saya mati betul-betul kalau saya dihadapkan dengan mahasiswa sebut cari nilai, cari ini, cari absen. Bahkan titip absen Pak, mereka ada Pak. Saya kerjain Mas, saya kerjain. Dari kontrak kuliah itu adalah hari ini kita kembali ya. Siapa yang mau persen sih mulai sekarang 16 kali. Kalau perlu 17 kali. Setelah itu tidak usah persen juga. Terus Pak, kamu tidak perlu datang kuliah. Dulu tahu sah. Benar dari sebuah kuliah persen sih kan persen itu Mas 16. Terus nilai saya gimana Pak? Ya kamu setelah 16 itu ngisi nilaimu apa? Kamu pengen tanya sih ya? Serius Pak, banyak semua mahasiswa saya kontrak kuliah saya itu seperti itu. Kalau mereka mau jadi pembohong akan jadi pembohong jawab. Ya. Kalau mereka jadi pejuang sampai berproses dulu. Ayo, kalau kamu niatnya mau cari nilai dan cari absen, kamu sudah dapat. Maka tujuanmu sudah selesai. Puanglah kamu ke ibumu. Tapi kalau kamu mencari dalam satu semester ini apa yang sebenarnya harus kalian cari dan nanti bisa diceritakan ke ibumu dan jadi kebanggaan dari ibumu, ikuti kami. Udah gitu Mas. Nah itu saya gabungkan dengan visi, bukan visi, cara memandang bahwa dia itu bukan intake yang membawa SPP dikumpulkan di UNS, dikumpulkan di kampus dan lain tidak. Dia itu adalah resources. Kalau sih dalam kata tak sekali pacul Mas. Ya wis entek kabeh iki pacul iki tak salah. Dan sumber daya sudah terseleksi. Terseleksi loh. Enggak main-main gitu. Jangan main-main. Secara kognitif biasa ngomongin gaduh. Ngomong Inggris ya bisa. Saya kayak gitu ya. Ya enggak main-main gitu. Kenapa kemudian dia datang masih kita sambut biasa-biasa saja. Kita sambut, kita melihat tidak seperti seorang manajer atau CEO dari sebuah pabrik yang tenaganya datang muda-muda hebat-hebat dan saya nggak perlu gaji. Pabrik mana itu? Bisa ngomong gitu. Pabrik mana itu? Dan ketika diperintah mahasiswa itu ikut semua. Oh, pribon. Itulah ketika saya melihat resource, dia bisa digerakkan, maka mengubah liability yang dulunya ini menjadi aset. Atau mesti ada kurikulum untuk kesana Pak ya, bukan kurikulum sih Pak. Metode mengajak mahasiswa di lapangan itu mau diajak apa? Ya. Karena tidak semua dosen punya kemampuan untuk menggerakkan mahasiswa pada level. Ya. Karena gini, kayak tadi Bapak mengatakan yang tidak bisa kita bohongi adalah ruh. Kalau kita tidak turun ke lapangan, kita tidak menemukan ruh itu. Gitu. Ya. Dan masalah kita adalah kolega-kolega kita itu tidak semuanya mau diajak ke lapangan. Maka kenapa tidak menemukan frekuensi yang sama seperti kita? Kayak kita ini udah gak komunikasi lama Pak. Tapi jika frekuensi sama kan tak perlu banyak kata. Nyambung, connect gitu. Iya. Kayak kalau bicara kurikulum, bicara strategi, metodologi, bicara tentang sistem pendidikan, saya itu sangat menyayangkan. Sebenarnya 3 dharma kita itu banget. Sudah cukup itu ya. Hanya kedatangannya terlambat yang pengabdian ini. Ya itu yang dihindari Bapak. Harusnya pengabdian sejak SMA anak-anak itu dididik itu. Jadi Bukan karena kuliah. iya, personal project, terus apa ya, semacam community project. Sejak SMA itu harusnya dibangun sehingga rasa kepedulian itu muncul di sana. Maka kalau datang ke kampus, kognitifnya bagus, risetnya bagus, dia akan muncul kesadaran untuk ke sini. Ini kan yang terjadi di Eropa. Kampus saya itu University Bordeaux 2 itu adalah Victor Scalom. Victor Scalom itu adalah pendiri PMI ya, Palang Merah Internasional itu ya.
tahu nggak mas, ketika ada penyakit sapi gila itu tidak ada yang nyuruh, semua sudah melakukan riset dengan data yang kemudian jadi model. Polisi itu tidak tanya kepada dukun atau kepada pimpinannya, tanyanya itu ke kampus, area berapa yang harus ditutup, mana yang harus dievakuasi, tanyanya ini kampus kok. Hebat kan? Terus sapi gila ini rumusnya apa, vaksinnya apa, tanya ini kampus kok. Kenapa kampus punya itu? Karena dia care, dia peduli, terus kemudian dia tidak tercerabut dari akar sosial sosialnya. Kampus Menara Gading kan dari situ tadi ya. Iya. Makanya kalau kita mau melawan itu, apakah kita akan teriak-teriak, semakin kita dikucilkan, Makanya kita jangan gila. makanya keterterimaan kita harus dipecahkan, akseptabilitasnya besar. Pada setelah itu baru untuk jadi keterterimaan itu kan ya dengan bahasa yang santun ya, kita akan mengatakan gini loh saja yang benar itu loh, tapi kan tidak harus kemudian menyenggol kiri kanan ya. Ya seperti itu tadi, saya ya perjalanan hidup seorang dosen itu ya adalah arena pembuktian ya, bahwa kita bekerja benar. Karena tidak bisa kita mau yalan-yalan saya paling benar, saya semua Buang-buang waktu juga itu. orang pintar semua. Semua orang pintar, nggak perlu diajarin, nggak perlu berdebat. Kita boleh berdebat lagi sudah. Oke. Mau ngomong apa kita orang pintar. Baik, terima kasih teman-teman. Ini Pak Tonto memang mengajak kita reflektif ya. Tapi saya juga terima kasih pada teman-teman di komunitas, aktivis sosial yang sebenarnya dalam perjalanan mahasiswa itu mereka juga punya kontribusi besar, Pak. Kritik-kritik dari film, dari tulisan-tulisan, dan kita dari dosen juga terima kasih juga peran-peran teman-teman aktivisme sosial yang sebenarnya membantu kritis mahasiswa, bukan hanya sekedar kritis tapi punya kepekaan sosial, sehingga mereka itu melihat situasi persoalan di masyarakat bukan menjadi orang yang hanya sekedar kritik kemudian tidur lagi. Jadi mereka ikut terjun, mereka ikut belajar, ikut mendengar, dan mereka ikut memberi solusi dari setiap persoalan. Terima kasih Pak Tanto. Sukses Mas. Mudah-mudahan Sama-sama. ya terus sehat selalu. Amin. Kami waktu yang sangat berharga sekali. Jaga kesehatan. Jalan masih panjang. Jalan masih panjang. Sukses semuanya.